Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yakini, NIM E 2019-1102. Jadi di sini saya akan review 3 materi untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Wadud. Yang pertama adalah konsep dasar ekonomi Islam. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari dan membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Sedangkan ekonomi Islam adalah lanjutan dari ilmu ekonomi itu sendiri. Sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Untuk dasar-dasar ekonomi Islam, yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah sidik dan amanah, kejujuran dan tanggung jawab, ketiga adalah mengakui hak untuk individu dan umum, yang keempat adalah al-adalah, keadilan, dan kelima adalah al-tawazun, yaitu keseimbangan, dan keenam adalah al-ta'awun, tolong-menolong. Prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib. Yang pertama adalah maisi, yang kedua adalah goror, yang ketiga adalah riba. Untuk karakteristik ekonomi Islam yaitu yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga adalah larangan maisir, goror, dan riba. Selanjutnya adalah ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Maksudnya di sini adalah ekonomi dua sektor. Pengertian ekonomi dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Selanjutnya adalah ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Maksudnya di sini adalah ekonomi tiga sektor, di mana perekonomian meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama adalah pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama adalah ditabung, yang kedua adalah membayar pajak, dan yang ketiga adalah membiayai konsumsi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.